Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustiana. Perkenalkan, nama saya Berlian Putri Trisyana. Perkenalkan, nama saya Iin Syarifatul Inayah. Perkenalkan, saya Mary Andini dari kelas 1 APBSD. Baik, kami di sini akan menjelaskan beberapa teori belajar. Saya akan menjelaskan teori belajar dari Brunner. Pada tahapan teori belajar dari Brunner, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan enaktif. Pada tahap ini pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Contoh, kita ingin mengenal konsep simetri lipat. Kita dapat menggunakan sebuah kertas karton berbentuk sebuah bangun datar yang dibagi menjadi dua bagian sama besar dan sama bentuknya. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Contohnya, satu sumbu simetri. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Contohnya, 2 sumbu simetri dan juga 3 sumbu simetri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori belajar dari Dienes. 1. Permainan bebas atau free play. Permainan bebas adalah tahap belajar konsep yang terdiri dari aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan, yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen, memanipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur konsep yang dipelajari itu. Tahap ini merupakan tahap yang penting sebab pengalaman pertama, peserta didik berhadapan dengan konsep baru melalui interaksi dengan lingkungannya yang mengandung representasi konkret dari konsep itu. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan atau games. Tahap ini merupakan tahap belajar konsep setelah di dalam periode tertentu permainan bebas terlaksana. Di dalam tahap ini, peserta didik dimulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep itu setelah peserta didik itu mendapatkan aturan-aturan yang ditentukan dalam konsep atau peristiwa itu. Peserta didik siap untuk memainkan permainan itu. Dengan bermain, peserta didik mulai menganalisis struktur matematika, misalnya dengan menggunakan balok-balok logika itu untuk dua variabel yang berbeda. Yang ketiga adalah permainan mencari kesamaan sifat atau searching for commonalities. Tahap ini berlangsung setelah memainkan permainan yang disertai aturan tadi. Dalam melaksanakan permainan tahap kedua tadi, mungkin peserta didik belum menemukan struktur yang menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang terdapat di dalam permainan-permainan yang sudah dimainkan tersebut. Dalam hal demikian, peserta didik perlu dibantu untuk melihat kesamaan struktur dengan mentranslasikan dari suatu permainan ke bentuk permainan yang lain. Keempat, yaitu permainan dengan representasi atau representation. Dalam tahap ini, peserta didik mencari kesamaan sifat dari situasi yang serupa. Setelah peserta didik itu mendapatkan kesamaan sifat dari situasi, peserta didik itu perlu gambaran konsep tersebut. Tentu saja gambaran konsep itu biasanya menjadi lebih abstrak daripada situasi yang disajikan. Cara ini mengarahkan peserta didik kepada pengertian struktur matematika tersebut. Kelima, yaitu permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Permainan dengan menggunakan simbol ini merupakan tahap belajar konsep di aman. Peserta didik perlu merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan perumusan verbal yang sesuai. Yang keenam yaitu formalisasi atau formalization. Permainan ini merupakan tahap belajar konsep terakhir. Setelah peserta didik mempelajari satu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan, peserta didik harus mengurut sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat baru. Misalnya, sifat-sifat dasar di dalam struktur matematika adalah aksioma. Dari aksioma inilah kemudian dapat dirumuskan suatu teorema atau dalil. Perjalanan dari aksioma menuju teorema atau dalil itu disebut pembuktian. Selanjutnya yaitu teori belajar Van Hill. Yang pertama, tahap pengenalan. Pada tahap ini siswa hanya perlu mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubus, persegi, segitiga, dan bangun-bangun geometri lainnya. Seandainya kita hadapkan dengan sejumlah bangun-bangun geometri, anak dapat memilih dan menunjukkan bentuk segitiga.
Pada tahap pengenalan, anak belum dapat menyebutkan sifat-sifat dari bangun-bangun geometri yang dikenalnya, sifat-sifat dari bangun-bangun geometri yang dikenalnya itu. Yang kedua yaitu tahap analisis. Bila pada tahap pengenalan anak belum mengenal sifat-sifat dari bangun-bangun geometri, tidak demikian pada tahap analisis. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Pada tahap ini, anak sudah mengenal sifat bangun geometri seperti pada sebuah kubus. Banyak sisinya ada 6 buah, sedangkan banyak rusuknya ada 12. Yang ketiga yaitu tahap pengurutan. Pada tahap ini, pemahaman siswa terhadap geometri lebih meningkat dari tahap sebelumnya yang hanya mengenal bangun-bangun geometri beserta sifat-sifatnya. Maka pada tahap ini anak sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Yang keempat yaitu tahap dedukasi. Pada tahap ini anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Seperti kita ketahui bahwa matematika adalah ilmu deduktif. Matematika dikatakan sebagai ilmu deduktif karena pengambilan kesimpulan, membuktikan teorema, dan lain-lain dilakukan dengan cara deduktif. Teori yang keempat yaitu teori Belajar-Browner. Menurut teori Browner, bahwa pada situasi pembelajaran yang bermakna selalu terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya suatu kejadian, benda, dan tindakan. Yang kedua, adanya simbol yang mewakili unsur-unsur. Kemudian yang ketiga, adanya individu yang menafsirkan simbol tersebut. Kemudian yang kelima, teori belajar Gagner. Menurut teori belajar Gagner, objek belajar matematika terdapat 2, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung diantaranya ada fakta, operasi, konsep, dan prinsip. Kemudian untuk objek tidak langsung terdapat kemampuan menyelidiki, memecahkan masalah, disiplin diri, bersikap positif, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Kemudian tipe belajar menurut teori belajar Gagner terdapat 8 tipe, mulai dari sederhana sampai yang kompleks, yaitu mulai dari belajar isyarat, stimulasi respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar aturan, dan yang terakhir pemecahan masalah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan kognitif atau Piaget. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup pada tahun 1896 sampai 1980. Teorinya mengenai konsep utama dalam psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap kecerdasan. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize yang digunakan melalui 4 periode yang saling berkolerasi. Tahap-tahap perkembangan menurut Piaget ada 4 tahap. Yang pertama, sensori motor, perkiraan usia 0-2 tahun, pencapaian utama, pembentukan konsep objek, dan kemajuan terhadap dari perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Yang kedua, praoperasi, perkiraan usia pada 2-7 tahun, perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat egosentris dan terpusat. Tahap yang ketiga, ada operasi konkret, perkiraan usia 7-11 tahun. Pencapaian utama, perbaikan kemampuan berpikir logis, kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik. Pemikiran tidak terpusat dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak tidak mungkin. Dan yang tahap terakhir yaitu ada operasi formal, pencapaian usia 11 tahun ke atas. Pencapaian utamanya adalah pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik. Dimungkinkan masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori Ausubel.
yang dikemukakan oleh David Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Yang pertama, berhubungan dengan informasi atau materi pelajaran yang akan disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi yang kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Apabila siswa menghubungkan informasi tersebut dengan pengetahuan, dalam hal ini terjadi disebut dengan belajar bermakna. Sedangkan apabila siswa tidak mencoba mengaitkan informasi tersebut dengan pengetahuan, maka ini disebut sebagai belajar hafalan. Menurut Ausubel lebih mementingkan atau menekankan konsep belajar bermakna. Karena menurut Ausubel dan juga Novak pada tahun 1977 ada 3 kebaikan belajar bermakna. Yang pertama, informasi yang dipelajari lebih lama dapat diingat. Yang kedua, memudahkan proses belajar untuk berikutnya. Yang ketiga, mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Jadi di sini saya akan menjelaskan 2 teori. Yang pertama, teori Vygotsky dan yang kedua teori Thorndike. Saya akan menjelaskan teori Vygotsky terlebih dahulu. Vygotsky ini seorang psikologi berkebangsaan Rusia. Nama lengkapnya Lev Vygotsky. Lev Vygotsky mengenal poin penting tentang pikiran anak lebih dari setengah abad yang lalu. Lev Vygotsky sering dikenal sebagai tokoh pendidikan yang suka menilai bagaimana pembelajaran itu terjadi dari sisi sosialnya, perkembangan kognitif, dan BOS. Vygotsky menulis di Uni Soviet selama 1920-an dan 1930-an. Namun, karyanya baru dipublikasikan di dunia barat pada tahun 1960-an. Sejak saat itulah, tulisan-tulisannya menjadi sangat berpengaruh. Vygotsky adalah pengagum Piaget. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda, tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Ia juga menekankan bahwa bagaimana anak-anak dibantu perkembangan dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil dalam bidang-bidang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori Thorndike. Teori Thorndike sendiri diciptakan atau dikemukakan oleh Edward L. Thorndike. Ia adalah seorang fungsional pada tahun 1874 sampai 1949. Thorndike berhasil menerbitkan suatu buku yang berjudul Animal Intelligence and Experimental Study as a Social Process in Animal. Buku tersebut merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike sendiri, yaitu bahwa dasar dari belajar learning tidak lain sebenarnya adalah asosiasi. Lalu, teori yang dikemukakan oleh Thorndike yang sering disebut oleh teori stimulus atau respons SR, yaitu respons SR ini dikatakan bahwa dalam proses belajar pertama kali organisme, hewan, atau orang belajar dengan cara coba salah satu trial and error. Apabila suatu organisme berada dalam suatu situasi yang mengandung masalah, maka organisme itu akan mengeluarkan tingkah laku yang serentak
dari kumpulan tingkah laku yang ada padanya untuk memecahkan masalah itu. Adapun ciri-ciri belajar menurut Thorndike, yaitu ada 4. Yang pertama ada motif pendorong aktivitas, yang kedua ada berbagai respons terhadap sesuatu, ketiga ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, yang keempat ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai teori Vygotsky dan Thorndike. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.